Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa 'alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu 'alaika minal hajji wal umrati 'indal istita'ati. Wa iyyaka wat ta'khira ba'da husuliha. Farubbama ajazta aw mutta ba'da tamakkuni fayastaqirra al-wujubu fi dhimmatika wa tu'addu bihi muqassiran wa qad qala alaihi salatu wassalam man lam tahbisuhu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa mata wa lam yahujja falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan bacaan kitab Risalatul Muawanah. Kemarin akhirnya selesai kita baca bab adab puasa. Ya, adab di bulan Ramadan pada khususnya. Sekarang beliau melanjutkan setelah zakat, puasa, menjelaskan tentang haji dan umrah. Wa 'alaika bil mubadarati. Beliau menjelaskan wajib atas kamu cepat-cepat. Wajib atas kamu cepat-cepat. Ila ada'i ma faradallahu 'alaika. Menjalankan yang diwajibkan oleh Allah atas kamu minal haji wal umrati, dari haji dan umrah, indal istita'ati, ketika mampu. Jadi haji dan umrah kalau sudah mampu, dijelaskan oleh beliau, jangan ditunda, secepatnya lakukan kalau sudah mampu. Memang di Islam kewajiban haji dan umrah mazhab kita Imam Syafi'i itu alat tarakhi. Arti alat tarakhi itu tidak terburu-buru, nggak harus langsung sekarang. Sekarang sampean mampu, boleh ditunda tahun depan, boleh ditunda tahun depannya lagi, boleh-boleh saja. Wajibnya alat tarakhi, ya, bertahap, tidak langsung. Tapi kalau sudah mampu, walaupun belum wajib secara fikih, Imam Haddad menganjurkan, dan para ulama fikih pun juga sama, ketika ngomong tidak wajib langsung, kata beliau, tapi afdal secepatnya. Kalau udah punya biayanya, badannya sehat, punya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, jangan ditunda. Hati-hati, kata beliau, iyyaka wat ta'khira, jangan sampai ditunda. Ba'da husuliha, setelah sampean dapat kemampuan. Artinya setelah pian mampu haji, jangan ditunda. Kenapa? Rubbama ajazta. Bisa jadi nanti sekarang mampu, nanti tahunnya, tahun depan nggak mampu. Au mutta, atau kamu meninggal. Ajal siapa yang tahu? Ba'da tamakkuni, setelah kita mampu. Hilang kemampuannya atau hilang umurnya setelah kemampuan. Hasilnya apa? Yastaqirul wujub fi dhimmatika, maka kewajiban melekat pada tanggung jawab. Memang benar tidak wajib langsung, tapi kalau sudah punya wajib, sudah punya kemampuan, kita tetap nggak berangkat, tanggung jawabnya melekat. Walaupun misal tahun ini mampu, nggak berangkat, tahun depan hilang duitnya, kepake buat apa? Misal ya, hilang, berarti tanggung jawab yang ada. Kenapa kemarin pas mampu nggak berangkat? Ya, melalaikan. Wa tu'addu bihi muqassiran, kamu terhitung dari orang yang lalai. Kalau ada kemampuan, jangan ditunda. Nunggu apa lagi? Semua amal baik itu begitu memang. Jangan ditunda esok, jangan ditunda nanti.
Kesempatan, mumpung ada rezeki berangkat, mumpung badan sehat berangkat. Tunggu apa lagi? Kalau sudah mampu. Kalau kita lalai, kita dihitung. Ya, kalau kita tunda, setelah mampu kita dihitung lalai. Ya, kita dihitung lalai dan kita punya tanggung jawab. Bahkan di fikih dijelaskan ada orang mampu nggak berangkat tanpa ada udzur, dihitung fasik dia kalau meninggal tidak melakukan haji. Jadi misal tahun 2000 mampu berangkat, nggak diberangkat, ditunda sampai 2024 sekarang masih mampu terus nggak berangkat juga, meninggal dunia. Dari tahun dia mampu sampai dia mati dihitung fasik, tabayyana fiskuhu kata ulama. Jelas nampak kefasikannya. Memang pas masih hidup belum fasik karena belum kehilangan waktunya, masih bisa. Pas dia meninggal, jadi masa yang dia mampu tadi dari 2000 sampai 2024 itu dihitung fasik dia. Artinya akad-akadnya yang masih bisa diulang. Jadi kan orang fasik ada yang nggak boleh jadi saksi dan sebagainya. Bahkan ulama fikih, ulama sampai waroknya mereka hati-hatinya kalau mencari orang saksi untuk nikah, itu mereka carinya yang sudah haji. Kenapa? Takutnya ini sekarang dia mampu kada berangkat. Dia mampu gak berangkat jadi saksi, ternyata tahun depan gak berangkat juga, meninggal. Berarti saat jadi saksi dihitung fasik. Mereka hati-hati sampai sebegitunya. Ya kecuali saat jadi saksi memang lagi nggak mampu. Saat jadi saksi lagi nggak mampu, aman. Ada yang jadi saksi haji, memang sidin kada mampu berangkat dan belum berangkat dan tidak mampu, itu nggak ada masalah. Yang belum berangkat sudah mampu ditunda tanpa ada udzur, itu mereka nggak mau disuruh jadi saksi. Hati-hati. Bahaya ya. Ini lebih bahaya lagi hadisnya Rasulullah SAW yang kita baca sekarang ini. Qala alaihi salatu wassalam. Ini bahayanya orang yang menunda setelah dia mampu. Nundanya tanpa ada uzur. Man lam tahbishu hajatun dhahiratun. Orang yang tidak terhalangi hajat yang dhahir. Hajat dhahir. Hajat ya, bukan main-main, bukan syahwat, ada hajat. Duitnya memang penting kepake buat orang sakit atau buat pengobatan atau buat apakah hajat yang dhahir. Yang kedua, au maradun habisun. Dia tidak terhalang oleh penyakit yang mengganggu dia, yang menghalangi dia, mencegah dia berangkat haji. Dia nggak bisa berangkat karena sakitnya. Nggak ada halangan dari sakit. Dan juga au sultanun jairun. Tidak ada sultan, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim yang menghalangi dia. Tidak ada udzur ini, tidak ada tiga udzur ini. Wa mata walam yahujja, dia mati tidak haji. Jadi orang mampu dia, nggak ada hajat dhahir, duitnya karena kepakai ada. Kemudian tidak ada sakit, sehat badannya. Tidak ada sultan dhahir, sultan jair, tidak ada raja yang jair. Artinya aturannya mudah, bisa aja dia berangkat haji. Terus tidak haji, meninggal dunia, Rasul mengatakan falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Orang tadi matilah jika mau Yahudi, jika dia mau Nasrani, seakan-akan diusir dari keislaman oleh Rasulullah SAW. Silahkan mati Yahudi atau Nasrani. Islam nggak perlu orang seperti ini. Punya kemampuan nggak mau ngerjakan rukunnya Islam. Haji itu rukun Islam. Punya kemampuan tidak mau menjalankan rukun Islam, matilah dia, Yahudi atau Nasrani. Nah, berarti ancamannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang punya harta jangan ditunda-tunda. Jangan sibuk cari kemewahan. Ulun mau beli mobil dulu, hanyar haji. Ulun mau beli rumah dulu, pipai, tambah lagi satu lagi. Mau beli tanah dulu, tebar aset dulu. Mau usaha dulu, baru berangkat. Kalau duitnya digunakan hal-hal macam itu, nggak ada puasnya hadirin.
Kalau udah cukup, nafkah sudah ada. Kadang-kadang tuh orang begitu, sudah ada kerjaan, duit udah cukup, nafkah udah ada. Dia mikir nih duit kalau dibuat berangkat haji habis. Pikirannya dia begitu. Tapi kalau dibuat usaha berputar. Nanti dikelola bisa dapat untung. Untungnya nanti buat haji. Iya, pikirannya masih bagus ini ya. Dikelola buat haji. Ini pikiran orang yang tulul amal, yang panjang angan-angan. Kenapa? Jaminan dari mana? Duitnya dipakai usaha bakal untung. Gak ada. Dipakai usaha belum tentu untung, malah bisa jadi habis total nanti, malah rugi. Dan kedua, dibawa untuk haji itu nggak hilang duitnya, nggak habis. Pian investasi langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pian investasi sama manusia, usaha sama manusia bisa rugi. Tapi kalau investasinya dengan Allah langsung, malah untung. Bisa jadi pulang dari sana sampai ke Indonesia, tahu-tahu dapat rezeki lancar, nggak tahu dari mana, tambah berkah. Dulu ada satu orang gagal usaha, belum didengarkan dari dia langsung cerita. Ini orang hebat, usahanya bangkrut, akhirnya jual aset. Akhirnya jual aset. Maksudnya mau buka usaha baru. Kan wajar begitu. Dia jual aset mau buka usaha baru, dibagi dua sama dia. Separuh buat modal, separuh buat berangkat sekeluarga. Dia, istri, anaknya. Kalau nggak salah bukan haji, dia umrah waktu itu. Padahal kada wajib, dia udah pernah umrah. Kenapa? Kata ulun. Nah, ulun nanya sama dia. Kenapa kok pian nggak dipakai dulu buat usaha? Nggak, saya bagi dua separuh. Saya bagi dua separuh. Ulun pengen berangkat anak dan istri karena umur udah mulai tua. Kesempatan ngajak sekeluarga, anak dan istrinya dia. Nah, nanti ulun mau berdoa jadi Ka'bah, mudah-mudahan kerjaan ulun lancar. Ini pikirannya bagus loh. Padahal orang bukan orang alim, bukan ulama. Bukan ulama. Cuman orang punya keyakinan. Jadi pikirannya dia, separuh saya buat usaha, separuhnya lagi buat berdoa di sana sekeluarga, mudah-mudahan usahanya lancar. Ini orang pintar ini. Ya orang pintar. Sayang ulun belum membuktikan bang. Nanti kalau ketemu dia lagi ulun tanya, usahanya lancar kada? Tahun lalu ini ulun ketemu sama dia. Ini sekarang sudah setahun. Nanti insya Allah ulun telepon, ulun tanya kayak apa usahanya. Kalau lancar ulun kasih kabar pian seberataan sebagai bukti. Nah ada yang seperti itu. Dan memang biasanya dipermudah oleh Allah. Walaupun nggak lancar usahanya, walaupun ternyata gagal juga, itu seandainya dia kada berangkat, sama aja gagal juga. Coba secara akal ya, punya duit 1 M, 500 buat usaha, 500 buat ibadah. Pulang ke Indonesia usahanya ternyata gagal. Dia rugi 500, tapi yang 500 dibuat ibadah. Ini untung aset akhirat. Tapi kalau dia dapat 1 M, 1 M-nya dibuat usaha, gagal seberataan. Dia nggak punya simpen akhirat. Jadi aslinya dia mau untung berhasil, kerjaan dunianya dia sukses dunia akhirat, mau gagal pun tetap sukses. Kenapa? Dia udah ada yang dipakai buat ibadah. Nah, begitu hadirin. Kalau ada kemampuan berangkat. Dan ingat berangkat tuh cari ibadah. Nanti kita akan bahas banyak kelalaian tentang haji dan umrah di bab ke depan, di fasal depan. Zaman yang ngomong begini nih enaknya. Kalau ulun kayak kita nih nyuruh, bukan nyuruh ya, ingatkan nih enak kayak gini. Ulun lain bekerja travel. Kalau ulun begawi dikira promosi nanti. Ulun kada begawi, jadi enak. Ini nggak ada nyuruh apa. Silahkan kalau pengen berangkat, silahkan berangkat sama siapakah terserah. Ini bukan promosi. Ulun promosikan ucapannya Rasul. Ulun mempromosikan sabdanya Nabi Muhammad SAW dan ucapan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berangkat. Yang punya kemampuan jangan ditunda. Punya kemampuan jangan ditunda, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah istita'ah itu, istita'ah kemampuan haji, pertama kemampuan nafkah sampean. Nafkah dirinya berangkat dari kendaraan, untuk makan dari berangkat sampai pulang. Dan nafkah untuk orang yang pian tinggal yang wajib dinafkahi.
Kalau kayak laki-laki, kita kan kepala keluarga. Selain nafkah buat diri kita, kita harus meninggalkan uang untuk keluarga. Jangan sampai ditinggal mereka kelaparan. Itu kewajiban kita. Itu istita'ah bin nafas. Dan juga punya badan sehat. Itu tadi, 3 itu tadi sudah sebetulnya. Hajat dohir, artinya nggak ada hajat dohir, duitnya cukup, nafkahnya cukup, keluarganya cukup, badannya sehat. Untuk detailnya ada di fikih. Kayak yang apa namanya, harus punya kendaraan, alat. Kalau kayak kita dari Indonesia kan sudah jelas, naik pesawat atau naik kapal. Ya, nggak tahu naik kapal bisa apa enggak sekarang. Bisa sih, bisa aja. Cuman mampu nggak? Nah, kalau ada fikih, kalau orang yang jaraknya sama Mekah kurang dari 2 marhalah, bahkan di fikih itu sampai dikatakan nggak harus ada kendaraan. Kalau yang jaraknya dari Mekah nggak sampai 2 marhalah, nggak sampai 80 kilo, 81 kilo, dia harus jalan. Kalau dia mampu berjalan sampai seperti itu. Jadi apa, tekanannya kuat hadirin ya, tekanannya kuat. Nah tinggal dilihat sekarang kemampuannya, syaratnya sekarang tambah banyak. Sekarang tuh bukan cuma duit aja, harus daftar, ngurus visa panjang. Daftar paling tidak ada daftar. Paling tidak ada daftar. Duitnya banyak, yang secepat-cepatnya lebih bagus lagi. Kan ada tuh yang haji yang nunggu 30 tahun, ada lagi haji yang apa namanya, istilahnya plus. Daftar ke pemerintah mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun. Kalau kalian mampu, duitnya apa namanya? Duitnya banyak, bisa yang semakin cepat, tidak apa-apa ikut yang cepat. Kalau yang ilegal gimana, Bib? Yang ilegal tidak wajib karena ilegal kan? Nah, itu lain bab, nanti kita bahas. Nah, kembali ke pembahasan kita. Ya, kembali ke pembahasan kita. Jadi secepat mungkin, sebisa mungkin kita berangkat. Kenapa? Umur siapa yang tahu? Kemampuan kita itu bisa hilang. Ancamannya berat. Sekali lagi saya bacakan hadits Rasulullah, barang siapa yang tidak terhalang hajat dohir, terhalang sakit, atau raja yang dolim, lalu dia meninggal tanpa melakukan haji, padahal dia mampu, maka matilah dia, sabda Rasulullah, Yahudi atau Nasrani. A'udzubillah. Wa 'alaika indal qudrati bitatawwu'i bil haji wal umrati wa ghairihima. Dan dianjurkan juga bagi kamu ketika mampu. Tadi kan wajib. Ini sekarang kalau mampu bitatawwu', ngerjakan sunnah. Diulangi sekali lagi. Jadi kalau pian mampu ada kelebihan harta, lakukan tatawwu', sunnah. Tidak wajib, tapi mengulangi haji dan umrah. Lagi nggak apa, umrah sunnah, haji sunnah. Kaghairihima, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, minal qurubat, dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak. Umrah lagi, haji lagi kalau mampu. Faqad warada anillahi ta'ala annahu qala inna abdan qad sahhahtu jismahu wa akthartu malahu wa ta'ti alaihi 5 a'wamin wa la yaghdu alayya la 'abdun su'un. Al haditsu bima'na. Ada riwayat dari hadis qudsi, sesungguhnya hamba, aku sehatkan badannya, aku banyakkan hartanya. Lewat bagi dia 5 tahun tapi enggak mendatangi Mekah, tidak haji, ya la abdun su, sungguh dia itu hamba yang jelek. Kalau ada orang hartanya banyak, badannya sehat, 5 tahun enggak ada berangkat, sudah melewati 5 tahun enggak berangkat lagi, sungguh dia hamba yang jelek. Bukan wajib ini ya, tapi anjuran sunnah. Jadi minim-minimnya tuh yang mampu 5 tahun sekali berangkat. 5 tahun sekali berangkat. Cuman kalau haji rasanya berat ya. Umroh lah, umroh. Dan kalau haji bagusnya kita berbagilah sama yang lain. Kan jatah tuh terbatas. Jangan ngotot bagi yang lain. Nah, kecuali memang takdir, atau mungkin pian punya tugas tanggung jawab, dia jadi dokter kah, jadi apakah, pendamping atau apa, lain cerita. Kalau nggak ada tugas sesuatu, yang penting sudah mengerjakan rukun, cukup, alhamdulillah. Ya.
Kalau memang pian berangkat takut ngurangi jatah yang lain. Kalau nggak ganggu jatah ya silakan. Memang semakin banyak semakin bagus. 5 tahun kalau dia mampu, badannya mampu, hartanya, nggak berangkat, berarti dia hamba jelek. Kenapa? Masa sih nggak mau mendekatkan diri ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Ke kiblatnya kita ketika sholat. Siapa yang nggak rindu? Normalnya sih semua rindu. Saya tanya, sampean mau nggak berangkat umroh setahun sekali? Tiap tahun siap nggak? Mau ya, bukan siap, mau. Kalau siap belum tentu. Nah, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. 5 tahun sekali. Itu kalau mampu ada rezekinya. Ya kalau tidak sesuai dengan kemampuan. Dan ingat jangan memaksakan diri. Nggak dianjurkan memaksakan diri. Sampai ngutang segala nggak. Makanya di syariat tidak diwajibkan. Orang yang meninggal punya hutang, walaupun hutangnya buat haji, terus mati, belum dibayar, sama aja nggak diampuni di dalam kuburnya. Sampai kapan? Sampai hutangnya dibayar. Ingat-ingat ya, jangan sampai hutang. Jadi kan utang itu mencegah dosa kita diampuni. Bahkan orang mati syahid sekalipun dosanya nggak diampuni. Yughfaru lisyahid kulla dzanbin illa dain. Bagi orang yang syahid diampuni kullu dzanbin, semua dosanya kecuali hutang. Mati syahid punya hutang, hutangnya nggak diampuni. Nah begitu juga ada orang haji meninggal punya hutang, hutangnya nggak diampuni. Hutangnya buat haji juga sama aja, nggak dapat, nggak diampuni. Hutangnya harus dibayarkan. Jadi nggak ada paksaan hadirin, nggak ada paksaan. Dan juga jangan tergiur. Kadang-kadang ada ajakan-ajakan kayak gini, haji dengan biaya murah. Artinya apa? Dikasih utang, nanti bayarnya nyicil. Sebetulnya kalau mampu silahkan, nggak ada masalah. Cuman takutnya meninggal dunia. Apalagi sekarang ini, naudzubillah, ya, akad yang fasid itu masuk ke dalam ibadah. Akad yang tidak sah, yang dulu ulama pada sibuk membahas, nggak boleh beli barang pakai akad ini kada sah. Madhab Syafi'i tidak sah. Ya, contoh kayak kredit. Ada beberapa jenis kredit dijelaskan, kebanyakan sih akadnya tidak sah, nggak boleh beli barang pakai gini. Itu dulu beli barang. Sekarang naudzubillah dalam ibadah aja akad macam itu masuk. Jadi hati-hati, jangan terbawa sama keadaan-keadaan modern yang pakai akad fasid dalam melakukan ibadah. Sayang, pergi haji, pergi umroh, pakai akad yang salah, nggak dapat pengampunan, nggak dapat rahmat seperti ini. Jadi baik dalam kemampuan, sekali lagi ya, dalam kemampuan. Kalau nggak mampu nggak ada tekanan. Kalau mampu wajib sekali seumur hidup, umroh sekali, haji sekali. Kalau mampu lebih 5 tahun sekali atau semampunya. Nah kembali, haji itu rukun Islam, rukun Islam. Umroh itu wajib. Umroh itu memang beda dari haji ya. Biasanya kalau orang haji mesti umroh karena gampang ngerjakan umroh itu. Sudah masuk Mekah, cukup keluar ke mikot, paling dekatnya Tanaim, balik lagi paling 2 jam 3 jam selesai umroh sudah. Cuman ngambil mikot, tawaf, sa'i, potong rambut, selesai umroh itu. Jadi kalau kayak kita dari jauh ke sana haji, normalnya dapat umroh. Nah, normalnya dapat umroh. Nah, umroh itu wajib walaupun bukan rukun Islam. Jadi yang memang belum mampu haji bisa umroh tetap wajib. Ya belum mampu haji bisa umroh tetap wajib. Kalau udah umroh ya sudah sekali cukup. Cuman kalau misal kayak dari Indonesia berangkat ke sana jangan sekali. Di sana berapa hari? Kalau bisa sesering mungkin. Wa alaika, selanjutnya, wa alaika inda iradatikal masira ila haji bita'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkarihi. Wajib atas kamu ketika kamu ingin berangkat haji, sudah siap, sudah ingin berangkat haji, wajib belajar kewajiban haji, sunnahnya haji, zikir-zikirnya haji. Yang wajib itu belajar rukun, wajib dan muharramat. 3 ini ya.
Ini yang wajib kita pelajari. Kalau sunnah ya sunnah, zikir ya sunnah dipelajari. Haji itu sebetulnya bukan ibadah lisan, ibadah badan. Jadi kadang bacaan apa-apa gini sah semua. Cuman niat aja, niat pun dalam hati nggak ada yang dibaca, dibacanya sunnah. Jadi kalau mau haji wajib belajar rukun, syarat, wajib dan yang diharamkan ketika ihram. Wajib ini belajar. Kalau misal belum mau berangkat ya bebas, santai aja. Kayak sekarang belum ada rencana berangkat, masih mungkin 2 tahun lagi, kena 2 tahun lagi baru belajar, nggak apa-apa. Cuman kalau sekarang belajar afdol, dapat pahala. Jadi wajib belajar rukun dan syaratnya. Ingat ya, jangan sampai berangkat tanpa belajar. Memang kadang-kadang begitu, udah nanti gampang Gen, tanya aja sama mutawif. Biasanya tuh orang bertanya udah telat jadi. Mohon maaf tadi ulun berkupiah kayak apa Pak Haji? Sudah salah banyak bertanya. Tadi ulun begini kayak apa? Udah dilakukan baru bertanya. Kenapa? Belajarnya di sana terlambat. Belajar sebelum berangkat. Mudah. Ada yang pernah berangkat haji dan umroh? Manasik paling 1 jam 2 jam. Kalau umroh sebentar. Kalau haji mungkin beberapa kali biar lebih lengket. Sebentar, kadang lawas. Jadi wajib belajar. Jangan sampai berangkat nanti tidak sah. Nanti ada yang tawaf, auratnya terbuka. Ini sering terjadi kelalaian ketika tawaf. Aurat terbuka. Saya nggak ngebahas khilaf di luar madhab. Mungkin ada ya beberapa poin dalam aurat yang dimakfu di madhab lain. Saya pakai Syafi'i saja. Auratnya laki-laki itu antara lutut dan pusar. Kadang-kadang yang pakai kayak ihram tuh sarungnya tuh di bawah pusar. Kebuka lah pusarnya. Mungkin sampai kalau melihat orang lain jangan membahas sudah. Ya, madhab lain memang ada yang memperbolehkan di situ. Cuma kita hati-hati, kita loh. Sayang jauh-jauh pergi, kada paham auratnya, terbuka auratnya, tawafnya kada sah. Nanti cara berputarnya salah. Harusnya Ka'bah di kirinya dia malah menghadap Ka'bah begini, jalan. Kan kalau menghadap Ka'bah berjalan ke kanan, langkahnya itu nggak dihitung. Jadi dia harus balik. Langkah pian muter Ka'bah harus Ka'bah di posisi kiri. Kalau ini Ka'bah di kiri, saya jalan ke depan sah. Tapi kalau saya begini, saya jalan nyamping, langkah saya yang ini nggak dihitung, harus balik. Intinya harus belajar. Kalau misalnya baca manasik kita kan selesai sekarang. Itu contoh aja tadi ya. Wa bi ta'allumi ajlatil qiblah, belajar arah kiblat biar tahu, jangan sampai nanti di perjalanan mau sholat bingung. Ini zaman dulu hadirin, sekarang enak. Dulu tuh orang pergi haji kan perjalanan jauh, nanti mau nyari kiblat bingung. Sekarang enak dia naik pesawat 9-10 jam. Nah, kalau langsung pesawatnya sekitar 10 jaman aja. Enak di pesawat pun nyari kiblat gampang. Tinggal kalau pian berangkat kiblat pian pasti di depan. Karena pesawat kita kan ke arah Mekah. Normalnya di depan kiblat kita. Pas bulik kiblat di belakang. Udah gitu aja. Normalnya seperti itu. Kecuali nanti ada beberapa titik pesawat lagi belok. Warukhas safar wa adabihi, dan belajar juga keringanan-keringanan ketika safar, seperti boleh jamak, boleh qasar. Kalau yang puasa boleh membatalkan puasa, tapi kalau haji nggak ada puasa wajib. Kita perlu belajar rukhsah safar. Biasanya yang paling banyak rukhsah safar itu 2 aja, masalah sholat jamak dan qasar, dan tayamum. Perlu belajar itu. Perlu belajar. Akan nanti kalau di jalan nggak ada air bisa tayamum. Wa ma yuqalu fihi minal adhkar, dan belajar zikir-zikir di perjalanan. Jangan sampai haji pergi dari rumah kada tahu doa keluar rumah, nggak tahu doa naik kendaraan. Tapi alhamdulillah sih, kayak kita nih di Indonesia kan kalau berangkat haji kan selalu ada travelnya. Biasanya selalu dikasih buku panduan. Itu doa dari mulai berangkat ada semua. Doa perjalanan itu dibaca. Kalau nggak ada itu download sudah. Sekarang enak aja ada aplikasinya. Bahkan alhamdulillahnya di beberapa pesawat kita tuh ada doa-doanya. Ya, pesawat-pesawat Indonesia tuh ada doa perjalanan. Baca doanya. Wala taj'al qasdakal hajjah mushtarikan bainahu wa bainat tijarati. Nah ini
Jangan sampai jadi tujuanmu ketika haji tergabung antara haji dan antara berdagang. Haji mau berdagang, jangan. Memang kalau dulu tuh banyak yang berangkat haji bawa barang jualan di sana. Jangan sampai ada berdagang. Balian bagi an la yushibuka syai'un min mata'id dunya illa ma taqsudu infaqahu. Bahkan dianjurkan jangan bawa apa-apa, jangan bawa barang apa-apa kecuali yang mau dipakai di perjalanan atau mau diinfakkan. Jangan bawa barang hendak berjualan, jangan bawa barang hendak berjualan. Insya Allah nggak ada sih ya, Insya Allah nggak ada. Cuma biasanya yang kena gini nih, yang gawiannya ngurusin, yang travelnya yang berjual, otomatis dia berangkat haji. Kenapa? Karena dagangannya dia itu membawa orang, jadi susah memperbaiki niat. Ini yang punya travel. Sampean kalau bawa orang, kan biasanya travel begitu kan, dia pergi bawa orang, kan memang itu kerjanya dia itu, dagangnya dia itu, bawa orang untuk berangkat. Jangan sampai cuman niat, jangan sampai niatnya saat berangkat dagang. Memang pian nggak jualan barang, tapi pian iklan terus di perjalanan kan. Lagi di sini di foto, pasang iklan di status, alhamdulillah lagi gini. Itu kan iklan, itu dagang. Jangan sampai seperti itu. Memang mungkin nggak bisa dimungkiri, namanya orang berjualan kan pasti ya seperti itu. Paling tidak pian harus ada berangkat, kalau mampu berangkat yang murni ibadah. Jangan sampai setiap berangkat umroh, berangkat haji, di sananya jualan. Memang dia nggak bawa barang, jualannya apa? Moto jamaah dijual, diiklankan. Ini jualan namanya. Nah itu dijaga. Ini khusus bagi yang apa namanya, yang mungkin jadi pembimbing atau yang berjualan travel. Soalnya kalau begitu sayang, di sana lagi murni ibadah. Kan Imam Haddad menganjurkan kan, kalau bisa jangan sampai ada niat jualan. Bawa barang aja jangan, kecuali barang yang dipakai. Nah termasuk jualan seperti tadi, iklan itu jualan, dijaga. Ini tidak membahas siapapun juga, ya cuman saran dan nasihat. Kalau kita lagi seperti itu kan bisa memperbaiki diri. Pian jangan ngebahas orang. Kalau kebetulan pian yang memang berjualan travel, ini nasihat bagus buat pian. Kalau tidak, jangan ngomongin orang lain. Wa in kana wala budda, dan seandainya harus, misal kayak contoh ada orang mau berangkat haji, duitnya nggak cukup, tapi dia semangat pengen berangkat. Nafkah buat keluarga udah beres, buat dianya yang kada cukup. Misal, memang nggak wajib, tapi dia tetap kepengen. Bisa berangkat tapi sambil berjualan di jalan. Ini kayak gini gimana? Sah, boleh-boleh aja dia. Tapi kata beliau, fajtanib akhdha ma yushghiluka an ada'il manasik. Tapi jauhi, jangan sampai pian kerja yang ganggu ibadah. Pokoknya yang paling minim-minimnya buat usaha, buat makan dan minum pian cukup, nggak ganggu ibadah, silahkan. Tapi kalau nggak ada hajat, bagusnya kada usah, urusan dunia jangan. Cuman seandainya memang harus, yang penting jangan sampai menyibukkan pian dari ngerjakan manasik ibadah ala wajhiha, sesuai dengan aturannya, wa ta'zimi sya'irillahi kama yanbaghi, dan dari mengagungkan syiar-syiar Allah sesuai aturannya. Di sana itu hadirin, jangan sampai ada apapun. Jualan pun jangan, kan tadi sudah jelas. Kalau memang harus berdagang, dagangnya jangan sampai ganggu ibadah, jangan sampai mengurangi ta'zim kepada syiarnya Allah. Nah, selain ibadah, selain berdagang, banyak yang sering kita lakukan lalai. Ini dagang itu kan berjualan, termasuk juga membeli sebetulnya. Kan sama aja sebetulnya begitu. Jangan sibuk belanja sampai ganggu ibadah. 4 hari umrah, hari pertama umrah, hari kedua umrah, hari ketiga belanja, hari keempat umrah. Kurang 1 hari umrahnya dibuat belanja. Memang kalau umrah sih 1 kali aja udah dapat selesai. Kalau haji maksudnya. Cuman coba pikirkan aja, 1 hari kita kehilangan umrah yang pahalanya begitu besar karena sibuk belanja.
Kalau memang harus, jangan sampai ganggu ibadah. Nanti selain belanja, ada yang jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya ke situs-situs bersejarah di sana, city tour ke tempat-tempat baik, nggak apa-apa. Bagusnya tuh kalau paling baik, kada usah jalan-jalan kemana-mana, kecuali ke masjid-masjid tempat bersejarah, selesai. Ke kebun kurma gin kada usah, karena kerjanya cuma belanja. Ke tempat-tempat yang nggak penting nggak usah. Udahlah fokus masjid dan tempat ibadah, selesai. Buat apa jalan-jalan lagi? Jangan, makan di sini nyaman benar. Kalau ke sini jalan-jalan di sini nyaman benar. Oleh-oleh, sebetulnya tuh semua bisa pian beli di Indonesia. Kecuali pian di sana datengin tempatnya orang soleh, ke masjid ini, ke Habib ini, ke Syekh Fulan, kan banyak di situ ulama-ulama. Itu nggak cerita, nggak apa-apa. Karena memang tempat-tempat yang baik di situ. Bahkan belajar di sana lebih afdol daripada belajar di tempat lain, karena memang pahalanya juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Oke, nanti insya Allah pada pertemuan akan datang, mudah-mudahan sehat walafiat. Mungkin insya Allah kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Minggu depan tetap pengajian seperti biasa. Nanti ada yang menggantikan, ulun mohon maaf izin 1 minggu. Jadi kita bertemu lagi di awal Maret ya. Di awal Maret insya Allah, 2 minggu lagi insya Allah. Tapi pengajian tetap insya Allah seperti biasa saya menggantikan. Mudah-mudahan bisa istiqomah mengamalkan apa yang kita pelajari, dan doakan juga mudah-mudahan perjalanan ulun lancar, sehat walafiat. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Hada minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.